Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan menyampaikan informasi dari hasil berlangsungnya proses belajar salah satu mahasiswa yang akan mengikuti sidang sarjana. Penelitian ini terfokus kepada penelitian kuantitatif. Di sini kita akan mengajarkan bagaimana cara membaca tabel-tabel yang ada di output SPSS pada hasil penelitian kita. Di situ juga nanti kita akan bahas kegunaan-kegunaan dari setiap uji dan analisis yang kita lakukan dari penelitian kita tersebut. Mari kita simak sama-sama berlangsungnya proses belajar dan diskusi dengan mahasiswa yang akan menghadapi sidang berikut ini. Nah, selanjutnya kita ingin lihat pengaruh. Jadi judul kita ini kan ada dua variabel X, satu variabel Y ya. Nah, variabel X-nya yaitu citra merek dan kepercayaan. Ya, sedangkan variabel Y-nya itu keputusan pembelian kan. Oke. Nah, langsung lihat ke apakah dua variabel ini berpengaruh secara simultan dan parsial. Nah, kita lihat. Jadi rumusan masalah yang udah kita tulis kan ada dua bentuknya ya. Ada uji secara parsial dan secara simultan ya. Nah, jadi secara parsial melihat pengaruh satu-satu variabel terhadap variabel Y. Sedangkan secara simultan melihat secara bersama-sama ya. Untuk uji secara simultan di dalam hasil penelitian kita disebut dengan uji T. Sedangkan untuk uji parsial uji parsial itu disebut dengan uji T ya. Sedangkan uji simultan itu disebut dengan uji F. Nah, dilihatnya nanti di tabel uji T dan uji F. Sekarang kita lihat pengaruh satu-satu dulu antara satu variabel ke satu variabel. Oke, secara parsial. Kita langsung melihat di hasil penelitiannya yaitu tentang uji T. Nah, uji T, bagaimana kita melihat tabel uji T? Kita langsung melihat nilai T-nya. Ya, ada dua kolom di tabel, dua kolom paling samping di tabel uji T. Ada di situ nilai paling sampingnya tabel itu nilai signifikan, nilai sig ya. Kemudian ada di sampingnya nilai uji T. Oke. Nah, cara mengambil keputusan dia berpengaruh secara parsial atau tidak melalui uji T adalah apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka dia berpengaruh. Citra merek berapa signifikannya? 0,00. Nah, otomatis lebih kecil daripada 0,005 ya. Nah, berarti secara uji signifikansi itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh. Paham kan? Nah, kemudian begitu juga variabel kepercayaan. Berapa kamu dapat? 0,02 masih dalam lingkup lebih kecil daripada 0,005 ya. Oke. Nah, itu kalau kita bacanya menggunakan nilai signifikan. Bisa juga kita membandingkan nilai T-nya. Untuk nilai T dia harus lebih besar T hitung daripada T tabel. Di dalam skripsi hasil penelitian itu disebut dengan T hitung. Ya. Jadi kamu nilai T hitung yang dapat dari variabel citra merek berapa? 4,292. Ya. Nilai 4, berapa? 4,292. 4,232 itu harus kamu bandingkan dengan nilai R tabel. R tabel dari mana kita dapat? Juga dari hasil sudah menjadi ketentuan. Ya kan? Kamu lihat cara melihat T tabel sama jumlah populasi, jumlah sampel ya, maaf ya, jumlah sampel
dikurang jumlah variabel. Ya kan? 50 dikurang 3 berarti 57. Betul? Nah, kamu lihat di tabelnya angka yang 0,05 deretan atasnya 0,05 ya. 0,05. Uji berapa tuh? Uji satu arah, uji dua arah ya? 0,05 dari angka 57. Betul 57 sana kan? 47. Hah? Iya 47. Ah, ya 47. 50 kurang 3 ya, 47 ya. 1,67. Ya, betul. 67. Berapa dapat nilai R tabel, nilai T tabel? 1,678. Iya. Jadi tidak kita ambil semua, cuma ambil aja di 3 di belakang koma ya. Ya. Dah. Jadi jelas menunjukkan nilai R hitung lebih besar dari T hitung ya. T hitung lebih besar daripada T tabel. Begitu juga variabel kepercayaan. Juga memiliki angka yang. Jadi secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh. Secara signifikan. Nah, oke. Nanti R tabel juga kamu wajib lampirkan di bagian akhir lampiran. Kemudian untuk uji F yang melihat secara simultan. Oke? Nah, untuk melihat secara simultan kita juga sama, hampir sama dia. Yang kita lihat adalah dua kolom terakhir dari tabel uji F. Nilai signifikan dan nilai F. Nah, paham kan? Nah, nilai signifikan juga ditemukan misalnya 0,00. Juga menunjukkan lebih kecil daripada 0,05. Pengambilan keputusan uji F sama dengan uji T. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka dia secara simultan berpengaruh. Oke? Nah, begitu juga untuk membandingkan nilai F hitung. Ya, kalau uji T tadi namanya T hitung, kalau uji F secara simultan namanya F hitung. Paham? Nah, F hitung berapa kamu dapat? F hitung 27,151. 27, ya. Nah, jadi 27, dia harus kita bandingkan dengan F tabel. Cara melihatnya juga sama dengan itu, ya. Lihat angka 47 di F tabel. Berapa didapatkan? Berapa? Jika ada kesalahan dalam melihat tabel ya, itu nanti bisa dikoreksi, dibuat angka yang sama. Biar nggak salah. Jadi gimana? Jadi tak yang kolom baris le. Ya, baris ke le. Baris ketiga karena dia kurang 3 variabel. Lihat angka 47 ke bawah. Kurang variabel. 2,80. Kita lihat sama. 2,8 saja. Hah? 2,8 saja. Ide, nah? 2,80. 2,80. Napu. Beda satu angka ya. Nanti bisa dilihat tabel lain. Tabel-tabel ini yang lain. Tapi kalau nanti kamu lampirkan yang tabel ini, berarti robah aja sesuaikan. Oke. Paham? Nanti bisa menyesuaikan kembali nilai tabel. Oke. Dah. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa secara parsial berpengaruh, secara simultan berpengaruh. Ya, dengan uji T dan uji F. Selanjutnya ada yang terakhir namanya uji determinan. Ya, uji determinasi. Nah, ini uji determinan ini berfungsi untuk melihat berapa persen pengaruhnya. Nah, tadi kita udah sebut pengaruhnya ya. Nah, kita ingin buktikan kalau ia berpengaruh berapa persen, itu disebut dengan uji determinan. Nah, kita lihat uji determinan. Cara membaca uji determinan itu hanya melihat nilai R square. Ya, berapa dapat nilai R square-nya? 0,536. 0,536. Nah, angka R square itu diperoleh dari perkalian nilai R. Di kolom pertama ada nilai R, ya kan?
Nah, nilai R dikali dengan nilai R. Dikali dengan angka yang sama. Sehingga diperoleh nilai R square. Nilai R dikali Nilai dengan R dikali dengan nilai R. nilainya sendiri. Nilai kolom pertama dikali dengan angka yang sama. Oh, Sehingga ditemukan yang namanya nilai R square. R square. Ya, nilai R square itu yang nanti menunjukkan tingkat persennya. Berapa tadi? 0,356. 0,356. Nah, menunjukkan bahwa tingkat persennya 35,6%. Betul? 53,6. 53 ya. Nah, di R square-nya 53 tadi. 536. Berarti 53,6. Nah, jadi jika dirubah menjadi persen 0,536 artinya 53,6%. Dari 100 dikurang 53,6 sisanya berapa? 46 lagi menunjukkan bahwa keputusan pembelian terhadap produk Spionir nih ya, produk Spionir ini oleh pelanggan itu dipengaruhi oleh faktor lain yang kamu tidak teliti dari penelitian kamu ini. Yang tidak jadi variabel. Ya, sehingga kamu sarankan kepada orang lain untuk melihat faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan terhadap produk Spionir di pasar Aceh. Nah, jadi itu saja dia. Nah, yang kamu perlu ketahui pengaruh, bagaimana pengaruhnya ya. Kemudian cara mengambil keputusannya. Nah, yang paling penting itu. Yang untuk uji validitas dan reliabilitas itu hanya bagian dari pengujian data ya. Sedangkan untuk pembuktian hasil penelitian itu hanya melihat uji T, uji F dan uji determinan. Nah, jadi begitulah. Nanti terus disemangat belajar ya. Nah, insyaallah nanti baru kita lampirkan kembali apa-apa yang belum. Nah, yang pertama tentang menghitung persen. Bagaimana menghitung persen ya. Jadi udah kita ketahui rumusnya P sama dengan F per N kali 100. Nah, dalam penelitian Danyuan kan, penelitian kita itu ya tergantung. Yang kita lihat kan tentang karakteristik responden. Jadi ada 50 orang sampel, jika dilihat dari jenis kelamin, nah itu ada 38, ya kan? 38%. Kalau dipersenkan jadi berapa dia? 38. 38 frekuensi. Hah? Jadi 76%. 60%. 76%. 76%. Sisanya berarti badung ke 24%. Nah. Nah, udah paham kan? Udah paham cara ini kan? Yes. Oke, apa lagi? Sekarang melihat uji validasi atau uji validitas. Jadi uji validitas bertujuan untuk melihat apakah item kuesioner yang kita susun itu layak atau tidak digunakan, valid atau tidak. Misalnya untuk variabel citra merek itu soalnya berapa? 3. Soalnya ada 3. Nah, apakah ketiga soal itu layak pakai atau tidak? Maka perlu uji validitas. Itu fungsi uji validitas. Ingin menguji kelayakan daripada kuesioner. Setiap item kuesioner. Oke? Nah, cara mengambil keputusan soal itu valid atau tidak hanya membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel. Cara mendapatkan nilai R tabel, jumlah sampel dikurang 2 rumusnya. Kurang 2. Ya kan? Nah, kebetulan penelitian ini sampelnya 50, maka secara otomatis 50 dikurang 2 dapat 48. Nah, kemudian kita cari R tabel. R tabel itu sudah ketentuan, bisa kita download langsung ya.
Bisa juga kita lihat dari referensi kan. Nah, kita lihat R tabel dari 48. Kita menggunakan taraf signifikannya 0,05. Nah, setelah kita lihat R tabelnya didapatkan berapa? 0,235. 0,23. Nanti kamu kadang bisa melihat R tabel itu kadang beda-beda kan. Karena tergantung juga referensi yang kita pakai. Kalau nggak ada di tabel 1 kita coba cari lagi. Biasanya angkanya sama. Oke? Ini kalau misalnya beda kan, itu ubah aja. Mungkin salah lihat. Oke? Jadi cara melihat tabel juga harus teliti. 0,2353. Betul. Jadi tabel itu nanti wajib kamu lampirkan di lampiran skripsi. Kamu print satu khusus di halaman yang ada angka 48. Nggak mesti semua. Sehingga pembimbing nanti mudah melihat bahwa betul kan. Jadi kalau kita lihat item pertama pada uji validitas, nilai R hitungnya berapa? Tadi variabel Citra merek apa dulu? Citra merek. Soal nomor 1. CM1 CM1 0,724. 724 otomatis lebih besar daripada 235. Nah, dia dikatakan valid apabila lebih besar dari R tabel. Ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini semuanya soal itu termasuk dalam kategori baik, valid, sehingga layak untuk dilakukan penelitian. Udah paham? Paham. Itu uji validitas, cara melihatnya. R hitung itu dari mana? R hitung itu dari hasil perhitungan kuesioner. Nanti kita regres menggunakan SPSS. Nah, nanti bakal kita lampirkan juga hasil-hasilnya di lampiran. Tapi nanti waktu udah mau apa ya. Oke. Kemudian uji reliabilitas. Ya. Nah, untuk uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner kita itu reliable. Reliable itu bisa digunakan berulang-ulang kali. Baik kepada sampel yang sama ataupun kepada nasabah ataupun pelanggan yang lain. Nah, makanya dalam menulis kuesioner kita diperbolehkan untuk mengadopsi kuesioner orang lain. Tidak mesti kita harus buat. Boleh kita ambil punya orang. Dengan catatan kita melakukan adopsi ya. Kita lihat, kita sesuaikan dengan penelitian kita. Nah, untuk mengambil keputusan uji reliabilitas, itu membandingkan nilai konbak alfa dengan nilai 0,06. Jadi bisa juga 0,07. Nah, kita kebetulan ambilnya 0,06. Ya kan? 0,6 ya. Nah. Jadi konbak alfa hasil perhitungan regresi hasil kuesioner kita juga ya. Itu harus lebih besar daripada 0,6. Nah, berapa konbak alfa kita? Variabel 1. Variabel citra merek 0,888. 0,888 kan? Nah, lebih besar daripada nilai 0,6. Dah, itu untuk uji reliable. Paham? Oke, lanjut. Uji selanjutnya. Uji asumsi klasik normalitas. Uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas itu sudah masuk kepada data hasil penelitian kita. Kalau sebelumnya masih dalam bentuk data pra penelitian, uji validitas. Kalau uji normalitas itu data yang kita udah dapatkan betul-betul dari hasil penelitian sebelum kita membuktikan uji hipotesis apakah berpengaruh variabel yang kita teliti, maka data itu harus berdistribusi normal. Nah, uji distribusi normal itu dikenal dengan dalam ilmu statistik
yaitu uji asumsi klasik. Dia terdiri dari beberapa ya. Nah, ada uji normalitas, ada uji heterok, redasitas ya, kemudian ada uji multikolonialitas. Nah, bahkan juga ada uji auto ya. Nah, tergantung dengan penelitian. Nah, untuk uji normalitas kita membaca tabel uji normalitas hanya melihat nilai asumsi paling bawah daripada tabel uji normalitas, yaitu seberapa? 0,200. Nilai asumsi itu dia dikatakan normal apabila nilai asumsinya lebih besar daripada 0,05. Oke ya? Oke. Nah, uji normalitas yang sudah kita dapatkan melalui angka itu bisa juga kita lihat dalam bentuk gambar ataupun kurva. Disebut dengan kurva normal. Nah, apabila garis hitam di tengah kurva membentuk kurva normal, yaitu tegak lurus, ya, tidak menyamping. Nah, dia dikatakan kurva itu normal, menunjukkan data itu normal. Atau juga kita bisa membacanya dengan menggunakan uji pp-plot. Ya, gambar yang kedua kita bisa melihat dengan menggunakan uji pp-plot. Ya, uji pp-plot itu dengan dibaca dengan cara melihat titik-titik ataupun cincin-cincin itu mendekati garis diagonal. Garis diagonal itu garis yang menyamping di tengah gambar. Semakin dekat cincin ataupun titik-titik itu mendekati dengan garis tersebut, maka data itu semakin berdistribusi normal. Itu cara membacanya. Oke? Kemudian uji multi. Uji multi itu ada dua yang kita lihat. Yaitu dua kolom tabel di samping paling ujung. Nilai toleran dan nilai PIV. Nah, ada kan? Nilai toleran dan nilai PIV. Kalau nilai toleran, dia harus lebih kecil dari 10. Betul, di bawahnya. Nilai toleran. Ya, dia bang. Ya, penjelasannya. Nilai toleran gimana? Apa nilai toleran? 0,629. 0,362. Lebih besar ya, maaf ya. Lebih besar dari 0,10. Kalau uji multikolonialitas itu dapat dilihat dengan membandingkan nilai PIV dan nilai toleran. Untuk nilai toleran hasilnya harus lebih besar daripada 0,10. Jadi kita dapatkan variabelnya kan misalnya citra merek berapa? 0, berapa? 0,692. Iya, lebih besar daripada 0,10. Sedangkan untuk nilai PIV dia harus lebih kecil dari 10. Berapa untuk variabel citra merek? 1, ya, ingat ya dalam SPSS itu apabila titik, tanda titik itu dibacanya jadi koma. Oke? Kemudian yang selanjutnya ada uji heterok, redastisitas. Juga termasuk di bagian dari uji asumsi klasik ya. Cara membaca uji heterok, keputusannya ialah apabila gambar menunjukkan titik-titik tersebar di beberapa kolom yang ada di gambar tersebut, kan ada kolom petak-petak di gambar, maka dia dinyatakan tidak terjadi gejala heterok. Artinya, jawaban dari responden dan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tidak tumpang tindih. Artinya tidak sama, ya,
Begitu juga jawaban responden tidak seragam semua. Nah, dia perlu diambil keputusannya tidak terjadi gejala. Oke?